Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Saya akan membuka renungan firman Tuhan kita ini dengan sebuah cerita. Ya, ketika saya masih SMP, saya masih ingat sekali saya diberi tugas dari pelajaran biologi untuk memperhatikan pertumbuhan daripada sebuah tanaman. Karena saya suka yang simpel-simpel, lalu saya memilih bawang putih untuk menjadi tanaman yang akan saya eksperimen untuk melihat pertumbuhannya. Lalu saya tanam itu bawang putih, kemudian saya perhatikan bagaimana pertumbuhannya. Setelah beberapa saat kemudian bawang yang saya tanam itu mengeluarkan tangkainya keluar dari tanah, lalu sedikit demi sedikit muncullah daunnya. Dan ketika suasana saat itu mendung, saya melihat bahwa hujan akan datang, maka saya akan mengambil tanaman yang biasanya saya taruh di loteng, saya ambil dan masukkan ke dalam rumah. Dengan tujuan supaya semua usaha saya merawat dan menjaganya tidak sia-sia. Dan tentu saja supaya saya bisa terus memperhatikan pertumbuhannya, saya tidak mau memulainya dari nol lagi. Lalu saya menjaga, merawat, menyimpannya kalau ada bahaya seperti angin yang kencang, karena masih sangat kecil dan mudah untuk mati. Ketika saya memperhatikan dari 1 Tesalonika ini, saya tahu persis bagaimana kekhawatiran Paulus mengenai iman yang sudah dia tanam di dalam hati jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus khawatir kalau semua usahanya menjadi sia-sia. Rasul Paulus takut kalau iman yang sudah dia tanam itu yang sempat tumbuh itu akan mati karena keadaan situasi yang ada. Kemudian Rasul Paulus melakukan tindakan untuk menjaga dan merawat iman yang sudah mulai bertumbuh itu. Pertama, dia mengirimkan Timotius untuk menjadi pendamping buat mereka. Dan yang kedua, dia terus berdoa siang dan malam. Dia mengirimkan doa, dia terus menaikkan doa kepada Tuhan, kepada jemaat di Tesalonika. Nah, hari ini kita akan membaca salah satu doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus supaya iman itu tetap terjaga dan terawat. Kita baca bersama-sama di 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dari ayat ini kita tahu bahwa dia memiliki sebuah kerinduan yang besar melalui doanya, supaya imannya terus bertumbuh, supaya kasihnya terus bertambah kepada semua orang, dan mereka memiliki kekudusan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah bagian daripada tindakan dan usaha Rasul Paulus untuk menjaga dan merawat iman yang sudah dia tanam di jemaat Tesalonika. Lalu apa yang dapat kita pelajari? Jika Rasul Paulus sangat memperhatikan pertumbuhan iman di jemaat Tesalonika, maka kita juga harus terus juga menjaga dan merawat iman yang kita miliki. Rasul Paulus takut kalau iman di jemaat Tesalonika itu hancur, hilang begitu saja karena keadaan tantangan yang mereka hadapi di Tesalonika dari orang-orang yang membenci mereka. Sama halnya juga dengan iman kita. Kalau kita tidak merawat, kalau kita tidak menjaga, maka tantangan dunia ini akan menghimpit iman kita. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi lemah, dan iman kita menjadi hilang begitu saja. Hari ini saya mendorong buat jemaat Tuhan, terus jaga dan rawat imanmu. Iman yang sudah tertanam itu, iman yang sudah bertumbuh itu, tidak boleh mati, tidak boleh hilang, tidak boleh lemah oleh keadaan yang terjadi di dunia ini. Bagaimana Pak caranya? Caranya sama dengan firman yang masuk ke dalam kita dan juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Perhatikan bagaimana kita memasukkan firman ke dalam hidup kita. Perhatikan jadwal doa kita. Itu adalah bagian usaha kita terus merawat iman dan juga
kasih kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, bagaimana imanmu saat ini? Apakah masih segar atau sudah mulai layu? Apakah imanmu masih kuat berdiri atau sudah mulai loyo dan kering? Saya berdoa, mari kita sungguh-sungguh terus merawat dan menjaga iman kita. Saya tutup dengan satu ayat untuk menguatkan kita semua. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita terus berjaga-jaga dengan firman, kita terus baca, dan juga kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat firman yang baik ini Tuhan. Sebuah peristiwa yang mengingatkan kami untuk terus menjaga dan merawat iman kami. Kami tidak mau iman kami menjadi kering, layu, dan menjadi mati Tuhan. Kami mau supaya iman kami terus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan iman baru di hati orang lain. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan ini, merawat semua apa yang sedang bertumbuh dalam rohani kami, supaya kami tetap kuat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus rawat dan jaga iman kita supaya tidak menjadi layu dan mati. Tuhan Yesus memberkati.